Selamat pagi untuk jemaat sekalian, salam sejahtera. Semoga masih semangat jalanin hari-harinya meskipun kita ada di tengah wabah penyakit seperti ini ya. Mungkin sekarang hampir semua orang udah dipaksa untuk stay di rumah. Jadi nggak apa-apa, kita tetap semangat, kita tetap berdoa sama Tuhan, kita tetap percaya kalau semuanya ini terjadi untuk kemuliaannya Dia. Saya mau sedikit cerita aja, saya juga di rumah sekarang, nggak gitu kemana-mana, tapi puji Tuhan kita sehat-sehat, istri juga sehat, kandungan juga sehat. Terakhir beberapa minggu yang lalu kita cek kontrol lagi ke dokter dan semuanya masih normal, nanti bisa katanya pun lahir normal pun bisa. Jadi terima kasih juga buat semua jemaat yang udah doain, minta doanya terus sampai waktu nanti dia melahirkan anaknya. Untuk pagi ini mari kita buka sedikit bagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan aja, mungkin secara singkat. Saya nggak mau panjang-panjang. Yang kita akan ambil dari buku Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Nah mungkin jemaat pasti pernah dengar ya, ada sebuah istilah dalam kedokteran yang dipakai. Istilah ini adalah placebo atau sugesti. Jadi maksud dari istilah ini adalah ketika dokter memberikan pengobatan palsu, seperti mungkin suntikan yang isinya mungkin hanya air dan garam atau hanya vitamin, yang pasiennya akan kira kalau itu adalah obat untuk dia, obat untuk penyakitnya. Lalu setelah diberikan pengobatan itu yang sebenarnya tidak ada obatnya, maka pasien ini akan merasa diobati. Dia pikir dia sudah diobati, lalu dia akan sembuh. Dan ini adalah sebuah teknik yang lumayan nyata yang dipakai oleh beberapa ahli medis untuk diberikan kepada pasien-pasiennya. Dan dari sana kita bisa lihat, kalau kita bisa ambil kesimpulan kalau ternyata pikiran manusia itu ternyata sangat kuat. Ya, kita kira kekuatan itu ada di otot, tapi ternyata ada juga organ yang lain, yaitu otak kita, yang ternyata memiliki kekuatan yang juga luar biasa. Contohnya dalam menangani sebuah situasi, dalam menangani sebuah masalah, hanya dengan mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, akan sangat mengubah bagaimana kita mengambil keputusan, akan sangat mengubah bagaimana mood kita, perasaan kita di tengah-tengah mengalami masalah itu. Jadi pikiran manusia itu ternyata sangat kuat, dan bahkan orang-orang dunia saja menganjurkan kita untuk berpikir secara positif. Kalau misalnya mungkin saudara kalau sekarang ke toko buku, mungkin ada satu bagian di mana buku-buku itu ada satu bagian buku-buku di mana penulisnya menganjurkan untuk kita berpikiran positif. Saya ada beberapa yang saya lihat, saya riset, saya baca online juga tentang berpikiran positif ini. Lalu saya lihat poin-poin mereka, unsur-unsur dari mereka punya pelajaran. Lalu yang saya lihat sebenarnya kebanyakan orang-orang yang mengajarkan berpikiran positif itu hanya memainkan kebohongan psikis, kebohongan psikologis. Ini jadi sebenarnya lebih ke permainan psikologis saja. Contohnya begini, ada beberapa yang menganjurkan kalau misalnya kita misal di kantor, kita lagi kerja, lalu kita menangani sebuah proyek dan ada masalah atau ada sebuah kesulitan, kadang manusia langsung pikir, aduh aku tidak bisa melakukan ini. Maka penulis-penulis itu akan menganjurkan kita tidak boleh melihat masalah hidup kita dengan sudut pandang seperti itu, tapi berpikir seperti ini, mungkin ada cara lain untuk saya bisa mengatasi masalah ini. Nah itu yang dianjurkan. Dan banyak lagi poin-poin yang lain yang saya lihat semuanya secara kumulatif, secara kumpulan itu hanya kebohongan psikis yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Saya orang yang cukup realis, bukan pesimis ya. Saya nggak melihat dunia ini semuanya dengan negatif, tapi saya juga orang realis. Kalau memang tidak bisa dilakukan, seperti manusia tidak bisa terbang,
Bagaimanapun kita pikirkan kita bisa terbang, kita tidak akan terbang. Karena kita tidak diberikan sayap, kita diberikan keahliannya untuk terbang. Mungkin sekarang dengan pesawat terbang, akhirnya manusia bisa terbang. Tapi bukan dengan hanya berpikir positif. Kita butuh teknologi, kita butuh ilmu pengetahuan untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita baca-baca buku-buku di luar sana tentang berpikiran positif, saya jujur mungkin itu akan membantu sedikit. Saya nggak akan saya diskredit semuanya, nggak akan saya buang semuanya. Saya ada beberapa yang saya setuju, tapi kebanyakan menurut saya itu hanya kebohongan psikis yang kita berikan kepada diri kita. Lalu bagaimana secara alkitabiah kita sebagai anak-anak Tuhan ini, bagaimana kita bisa berpikir secara positif? Karena pada di satu sisi saya sangat setuju dengan penulis-penulis di luar sana. Kalau kita menjadi orang yang berpikiran selalu negatif, kita lihat dunia ini dengan segala ketakutannya, dengan segala kekhawatirannya, lalu dengan segala kecurigaannya, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat terpuruk menjalani hari-hari kita, menjalani dunia kita ini. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara positif, yang alkitabiah, mungkin itu akan sangat lebih membantu hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa berpikiran positif secara alkitabiah? Karena kalau misalnya kita buka Alkitab, tentu saja tidak ada istilah berpikirlah secara positif. Rasul Paulus tidak pernah membicarakannya, Rasul Petrus juga tidak pernah. Kita buka Alkitab tidak pernah diajarkan untuk berpikir positif. Tapi di sini, di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana cara kita mengolah pikiran kita. Bagaimana cara kita mengisi pikiran kita? Apakah yang seharusnya ada di dalam pikiran kita? Contohnya dengan yang tadi saya bilang, dengan situasi dunia yang seperti ini, sekarang semua orang hidup dalam ketakutan, semua orang sedang mengurung diri. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita pikirkan? Karena jujur aja, sejak kita dikurung di rumah ini ya, kita diberikan social distancing, kadang lumayan stres ya saudara ya. Saya juga ngerasain stresnya. Mungkin kita nggak terjangkit wabahnya, kita nggak mati karena coronanya, mungkin mati karena stres nih di rumah terus. Saya juga mulai bosen. Kadang saya pengen banget keluar, pengen interaksi, pengen ketemu sama orang, tapi apa boleh buat, kita dilarang untuk melakukan itu. Dan kadang itu juga membuat pikiran itu jadi mumet, jadi mikir mulai hal-hal yang enggak. Jadi mulai negatif, jadi mulai takut. Kayak kemarin saya sempat sedikit mulai bersin-bersin, mulai mampet-mampet lah hidung, mulai napas tuh mulai susah. Waduh, pikiran mulai kemana-mana. Ini apa jangan-jangan saya terjangkit nih gara-gara tadi ada orang lewat. Jadi penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kekhawatiran. Kita ini anak-anak Tuhan, apakah kita harus berpikiran seperti itu? Nah, tadi yang sudah kita baca, sebenarnya kita ini harusnya mengisi pikiran-pikiran kita dengan apa? Nah, tadi diberikan sebuah daftar oleh Rasul Paulus yang sekarang kita akan ambil waktu sejenak. Kita akan bahas, mungkin kita akan bahas satu-satu secara singkat aja, akan saya bahas satu-satu. Di sana dia mulai, pikirkanlah semuanya ini, semua yang apa. Di sana dia katakan semua yang pertama, semua yang benar. Semua yang benar. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini, ini bukan kebenaran yang secara moral, nanti ada di daftarnya kebenaran secara moral, tapi dia mulai dengan kebenaran yang secara aktual, kebenaran yang secara faktual. Apakah sesuatu itu nyata, sesuatu yang menjadi kenyataan atau tidak? Dalam bahasa Yunani aslinya, kata ini adalah aletheia. Ya, jemaat kita, gereja kita mengidentifikasikan diri kita dengan kata yang sama, kebenaran, kenyataan, sesuatu yang aktual, sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang fiktif. Kita orang Kristen disuruh, dihimbau oleh Rasul Paulus untuk mengisi pikiran kita, untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang aktual dan faktual, yang kebenarannya, kenyataannya sudah teruji. Itulah sebabnya kalau saudara mulai merasa sekarang sering banget dari mimbar, saya dan rekan-rekan pembicara-pembicara yang lain selalu bilang, kalian cek, jemaat tolong cek pembicara yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan, yang kita sharingkan, apakah sesuai dengan kenyataan, apakah sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, apakah itu nyata. Nah, itu kenapa kita selalu menghimbau jemaat untuk cek kita, untuk tes kita. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, sesuatu yang teruji pada jemaat. Jemaat bertanggung jawab kepada diri sendiri.
untuk cek apakah kita pembicara-pembicara ini benar-benar memberikan kebenarannya, sesuatu yang aktual, sesuatu yang faktual, firman Tuhan yang benar-benar diuji, yang benar-benar dipelajari, bukan yang cuma asal comot ayat doang. Nah, itu adalah tanggung jawab saudara kepada diri saudara sendiri. Ya, karena kita orang Kristen harus maunya mendapatkan hal-hal yang tidak fiktif, tapi hal-hal yang benar, hal-hal yang nyata. Itulah dia juga sebabnya kenapa ada beberapa ayat lain yang mengajarkan kita untuk tidak boleh gosip. Gosip itu sebenarnya sama ngomongin orang itu agak beda sedikit. Ya, membicarakan tentang orang itu sebenarnya nggak gitu masalah. Kalau kita membicarakan orang dengan tujuan yang membangun, dengan konotasi yang baik, yang bagus, menurut saya itu sebenarnya tidak masalah. Karena saya sendiri sering sekali ngomongin orang. Contohnya kalau misalnya saya khotbah lalu saya memberikan sebuah ilustrasi dari apa yang orang pernah lakukan sebelumnya, orang-orang kudus yang hidup sebelum kita, yang menjadi kesaksian yang sangat bagus, itu kan saya ngomongin orang. Saya ngomongin kehidupannya dia, saya ceritakan kehidupannya di depan mimbar kepada setiap saudara, tapi tujuannya membangun. Jadi nggak masalah menurut saya kalau saya ngomongin misalnya pengarang lagu hymn yang paling hebat, Fanny Crosby. Dia memang orang yang sangat hebat, anak Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan, memberkati kita melalui lagu-lagu dan syair-syair yang dia karang. Menurut saya itu tidak masalah. Tapi kalau kita mulai membicarakan orang tanpa menguji fakta, tanpa menguji sejarahnya, nah itu yang mulai bahaya. Kita tidak boleh memenuhi pikiran kita dengan hal seperti itu. Menurut firman Tuhan, harus yang aktual, harus yang faktual. Tapi kadang kita sangat tergoda, kita sangat suka dengan cerita-cerita, dengan kesaksian-kesaksian yang dimulai dengan katanya. Ini yang saya dengar loh ya, katanya nih si Bapak A, si Bapak B, Ibu C. Itu kemarin kita kadang lebih suka dengan hal yang seperti itu. Lalu kita fokus dengan hal yang seperti itu, kita umbarkan, kita bicarakan kepada jemaat yang lain, kita kasih tahu kepada teman dan tetangga kita. Kita suka hal-hal yang berbau gosip seperti itu. Coba saudara sekarang pikir begini, kalau saya misalnya sedang atau pembicara sedang berkhotbah, lalu mengambil ilustrasi, mengambil contoh misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya seorang orang Kristen yang hebat, tapi saya mulai dengan ini katanya ya jemaat ya, ini katanya, saya sih cuma denger aja nih, saya dengar katanya dulu tahun 1850-an ada seorang jemaat orang Kristen yang bernama Horatio Spafford. Coba saudara bayangkan kalau misalnya saya memberikan ilustrasi dengan katanya yang saya dengar, yang faktanya itu aktual atau tidak bisa diverifikasi. Pasti saudara nggak mau dengar. Pasti saudara akan bertanya-tanya, loh kok ini pendeta kasih ilustrasi katanya, dengar. Kita tidak akan terima itu. Tapi kalau misalnya gosip, wah itu kita nggak usah verifikasi. Baru dengar sedikit, kita tambahin bumbu, tambahin kecap, lalu kita kasih tahu ke teman yang lain, biar teman yang lain kasih bumbu ekstra lagi. Segala macam deh itu dimasukin ke dalam sana. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita pikirkan semua yang benar. Semua yang benar. Kalau sudah teruji, sudah terverifikasi kebenarannya apa, barulah kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dan itu pun ini relatif kepada ngomongin gosip ya. Apalagi kalau menyangkut kejelekan orang atau musibah orang. Biarpun kita sudah verifikasi kebenarannya pun bukan berarti kita boleh umbar-umbar ya. Bukan berarti kita boleh langsung kasih tahu ke semua orang, taruh di Facebook, kita upload. Enggak. Ya tentunya itu bukan keputusan, bukan aksi yang kita harus ambil. Ya. Jadi semua hal yang benar, semua hal yang faktual, semua hal yang aktual itu yang harus kita pikirkan. Lalu yang kedua, apa di sana dikatakan semua yang mulia. Semua hal yang mulia. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah semua hal yang memiliki kehormatan. Itu kata yang sama yang kita bisa lihat di 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 di sana dikatakan, biar hendaklah setiap diaken adalah orang-orang yang terhormat. Ya, itu kata yang sama, mulia dan terhormat itu adalah kata yang sama. Kita harus mikirkan hal-hal yang terhormat. Ini sekali lagi bukan pangkat, bukan sedang ngomongin individu atau ngomongin orang, tapi ngomongin cara pola pikir kita. Kita harus mikirkan hal-hal yang mengundang kehormatan. Hal-hal yang mengundang kehormatan. Itu maksudnya apa?
kita harus mengisi pikiran-pikiran kita yang membuat kita, yang mendorong kita memiliki tingkah laku, perilaku, tata krama yang memberikan kehormatan dan kemuliaan. Bukan untuk kita, kemuliaan dan kehormatan untuk nama Yesus, untuk kekristenan, untuk gereja. Itu yang dihimbau oleh Rasul Paulus di sini, supaya kita bisa punya pikiran yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, itu menyangkut segala macam yang kita lakukan. Bagaimana cara kita memperlakukan di rumah. Contohnya, kalau misalnya ada beberapa dari saudara yang punya pekerja, punya pembantu atau suster, atau mungkin yang punya supir, bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Cara kita ngomong, apakah kita akan ketuskah kepada mereka, atau kita akan nggak sopan karena mereka bawahan? Nah, itu akan menjadi sebuah efek kepada kemuliaan Kristus. Karena setiap minggu mereka lihat kalau misalnya kita pergi ke gereja, mereka tahu kita orang Kristen. Mereka lihat semua salib-salib, ayat-ayat yang kita gantung di rumah, pajangan-pajangan, mereka semua lihat. Lalu mereka akan tanya, apakah hal-hal itu memberikan kemuliaan buat Tuhannya atau tidak? Itu semua tergantung dari perilaku kita. Itu semua tergantung dari cara pikir kita. Apakah kita fokuskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang memberikan kehormatan dan kemuliaan buat Tuhan. Itu yang dimaksud Rasul Paulus dengan memikirkan semua yang mulia. Lalu di sana juga dia bilang, yang ketiga, semua yang adil. Nah, ini bukan istilah hukum ya, adil yang curi 1000 bayar 1000. Lebih dari itu, ditarik lebih daripada itu. Ini adalah keadilan atau kebenaran sebenarnya. Kata yang sama adalah kebenaran secara moral. Kebenaran secara moral. Kalau kita orang Kristen, landasan kita terhadap kebenaran itu hanya satu, yaitu Alkitab dan firman Tuhan kita. Makanya itu dia kenapa dihimbau untuk sering baca ya firman Tuhan, supaya kita tahu apa sih standar dari kebenaran moral yang kita punya. Karena kebenaran moral ini udah tahun 2020 sudah lumayan berubah. Contohnya, sekarang dianggap benar kalau misalnya orang mau mempunyai hubungan yang sama jenis. Mungkin kita di Indonesia belum begitu merebak, ada pengaruh juga, kita negara muslim. Tapi kalau misalnya dunia secara keseluruhan, apalagi kalau misalnya kita nonton media ya, nonton entertainment dan TV-TV dari barat khususnya, itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap benar, yang sesuatu yang harus bukan hanya ditoleransi sekarang, tapi menjadi sesuatu yang harus dipeluk, yang harus dianut untuk orang punya hubungan sama jenis. Atau mungkin ada orang yang merasa dia lahir laki-laki tapi dia merasa wanita, dia mau mengganti jenis kelaminnya. Itu menjadi sesuatu yang sekarang dianggap benar, menjadi sesuatu yang dipuji, yang dijunjung tinggi. Tetapi kita diajarkan untuk pikirkanlah segala sesuatu yang benar secara moral dengan landasan firman Tuhan. Supaya ketika kita nonton TV, kita lihat hal-hal seperti itu, kita bisa lihat, oh, yang ini nggak benar. Ini bukan kebenaran yang aku percaya, ini bukan kebenaran yang diberikan kepada aku oleh firman Tuhan. Ini bukan sesuatu yang adil. Aku tidak boleh memikirkan hal-hal yang seperti ini. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan semua yang adil, semua yang benar secara moral, semua yang berlandaskan firman Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Supaya jangan sampai kita lama-lama kita nonton TV atau mungkin ada beberapa yang punya kerabat atau teman di kantor yang mulai mulai mengambil bagian dari gaya-gaya hidup yang seperti itu. Bagaimana cara kita menangani hal seperti itu? Kadang kita orang Kristen lebih mudah untuk, daripada nanti kita ribut, mendingan saya diam-diam aja. Saya nggak kasih tahu dia posisi saya di mana, kita jalani hidup seperti biasa. Nah, kadang mudah sekali untuk kita seperti itu, padahal enggak. Sebenarnya Tuhan taruh kita di sana untuk tegur dia, untuk kasih tahu dia. Sebenarnya kita desainnya itu nggak seperti itu loh. Kita ini laki ya laki, perempuan ya perempuan, nggak ada yang ganti-ganti, nggak ada yang laki sama laki, nggak ada yang perempuan sama perempuan. Itulah tujuannya ada gereja. Itulah tujuannya kenapa kita harus disuruh pikirkanlah hal-hal yang seperti ini, supaya kita bisa melawan hal-hal yang seperti itu.
Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dan itu juga yang mau saya himbaukan pada saudara pada hari ini, untuk bisa mikirkan hal-hal kebenaran moral itu, untuk tahu kita ini sebagai orang Kristen kita berdirinya di mana. Ya, dan itu cuma contoh. Itu tadi hanya contoh aja yang saya kasih. Banyak lagi mencakup aspek-aspek hidup yang lain untuk kita mengerti kebenaran ini. Contohnya aborsi. Apakah kita boleh janin di dalam perut kita ambil begitu aja lalu kita buang karena kita tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya? Nah, bagaimana secara alkitabiah, bagaimana kita orang Kristen menjelaskannya? Apakah hal itu boleh atau tidak? Nah, itulah kenapa kita harus memikirkan hal-hal ini, supaya kita bisa mengerti bagaimana kita menangani situasi-situasi seperti itu. Lalu dilanjutkan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu yang suci. Ya, ini adalah istilah upacara, seremonial, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tahir, ya, yang tidak kotor. Ya, kita ini orang Kristen, kita disuruh berpikir hal-hal yang bersih, hal-hal yang suci, bukan hal-hal yang kotor, bukan hal-hal yang menajiskan rohani kita. Ya, sekali lagi yang tadi saya udah kasih contoh dari entertainment yang kita lihat sekarang, itu sangat mudah sekali untuk memasukkan hal-hal yang kotor ke dalam otak kita. Karena khususnya di dunia entertainment, hal-hal seperti itu sangat dijunjung tinggi. Hal seperti itu sangat dijunjung tinggi, dianggap normal, dianggap sepele, silahkan lakukan itu, yang penting kamu senang. Segala kekotoran dan kenajisan itu tidak, bahkan di pikiran kita saja tidak boleh. Waktu itu Tuhan Yesus pernah menjelaskan tentang perzinahan. Kita kira perzinahan itu mulai ketika ada kontak fisik, masuk ke sebuah ruangan berdua, perzinahan mulai sana. Enggak. Menurut Yesus, perzinahan mulai dari melihat dan berpikir. Cukup di pikiran aja. Mungkin kamu nggak ambil orang lain, nggak ambil pria lain atau wanita lain untuk kamu jadikan selingkuhan, mungkin nggak. Untuk kamu berzina dan bercabul sama dia, mungkin nggak. Cukup di pikiran aja, tidak direalisasikan. Menurut Tuhan itu sudah tidak boleh. Itu sudah kotor, itu sudah tidak suci. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, untuk isi pikiran kita dengan hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih, dan hal-hal yang tahir. Jangan dengan segala kekotoran dan dosa-dosa dunia. Jangan dengan segala hawa nafsu duniawi. Itu semua harus kita jauhkan. Kita pikirkan hal-hal yang suci. Lalu setelah itu hal-hal yang manis, ya, ini maksudnya bukan donat atau roti-roti yang bergula ya saudara. Ini maksudnya manis adalah dalam bahasa aslinya itu adalah sebuah kata jamak yang digabung, yang artinya adalah untuk tetangga, untuk sesama. Pikirkanlah semua yang untuk orang lain. Ya, dan dari sanalah orang Yunani itu akhirnya memakai kata itu untuk menjelaskan sesuatu yang ramah, orang ini interrelasi ya, orang dan orang, sesuatu yang ramah, sesuatu yang manis. Kalau kita buka Alkitab kita dari awal sampai akhir ya saudara, kita tidak pernah diajarkan untuk mengasihi diri sendiri. Kita selalu diajarkan untuk mengasihi orang lain duluan, tetangga kita duluan, sesama kita duluan. Itu yang selalu berulang-ulang kali diajarkan kepada kita. Dan sekali lagi di sini di ayat yang sama diajarkan untuk pikirkanlah semua yang manis, pikirkanlah semua yang untuk orang lain. Nah, contohnya bagaimana? Kita sekarang di situasi ini di mana semua orang lagi hidup dalam ketakutan, mungkin agak sedikit mudah ya untuk kita menjadi egois, menjadi mau menang sendiri. Tapi kita orang Kristen, kita harus belajar untuk terus sensitif kepada orang-orang di sekitar kita, untuk mau selalu membantu mereka. Ini contoh mudahnya aja yang bisa saya berikan. Kalau misalnya saudara lagi ke supermarket nih sekarang, kan supermarket masih tetap ramai, orang masih tetap perlu beli makanan. Kalau misalnya kita lagi ngantri dengan gerobak yang penuh, barang mungkin 20-30 biji, lalu di belakang kita ada orang yang mungkin antri cuma dengan 5-6 keperluan, dan kita lihat dia ngantri, belakang kita akan nunggu sangat lama. Mungkin kita bisa tawarin, Bapak, Ibu, silakan maju duluan. Karena kita harus nungguin dia dengan 5 barangnya, dia akan lebih cepat daripada dia nungguin kita punya 1 gerobak. Ini kan contoh yang
Ini yang sangat sebenarnya sangat sederhana, hal yang mungkin kalau kita pikir itu sepele. Tapi apakah itu terlintas dalam pikiran kita untuk memberikan sesuatu yang manis untuk sesama kita, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita, orang di sekitar kita? Apakah itu terlintas di pikiran kita? Karena di sini Rasul Paulus bilang, kita adalah anak Tuhan, kita pikirkanlah itu. Selalu sensitif, aku bisa buat apa untuk orang lain? Ini bukannya kita mau jadi superhero ya, lalu kita sok-sokan bikin sebuah panggung di mana kita untuk dunia. Nggak perlu seperti itu. Hanya hal-hal kecil yang seperti saya bilang tadi, yang penting kita cukup sensitif aja. Benar-benar punya kasih kepada orang lain. Kalau bisa, apapun yang kita bisa berikan, apapun yang kita bisa bantu buat orang lain, kita akan bantu untuk orang lain. Kita akan menjadi ramah kepada orang lain. Mungkin kan senyum aja, senyum. Kita kasih senyuman kepada orang. Biarpun sekarang kayaknya udah nggak bisa, karena semua orang pasti harus pakai masker ya, jadi nggak bisa kelihatan senyumannya. Tapi kalau misalnya, ini kan bukan hanya untuk corona, untuk kehidupan kita di kedepannya, kita berikan orang senyuman. Itu menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang indah buat sesama kita. Nah, itulah yang kita disuruh pikirkan oleh Rasul Paulus. Lalu hal yang sedap didengar. Ya, yang sedap didengar, kalau sekarang itu mungkin catering ibu-ibu mungkin kedengaran sedap nih untuk didengar nih. Tapi bukan itu yang dimaksud dari firman di sini ya. Ini bukan ngomongin makanan sekali lagi, tapi ngomongin tentang laporan atau kesaksian yang bagus. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, dalam Alkitab King James-nya, di sana dikatakan things of good report, laporan yang bagus, kesaksian yang bagus. Ya, itu yang tadi saya juga udah bilang, makanya seperti contohnya kita, kenapa pendeta sering sekali memberikan ilustrasi contoh-contoh dari orang-orang yang lain, dari jemaat-jemaat yang lain. Itu karena hal itulah yang kita harus pikirkan. Karena kesaksian-kesaksian itulah yang lebih membangun kita. Ya, makanya kenapa kita suka undang jemaat untuk, ayo dong berikan kesaksian. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ceritakan bagaimana Tuhan baik sekali dalam hidupmu. Berikan kepada kita. Supaya kita bisa sama-sama saling dikuatkan. Kita bisa sama-sama maju secara rohani. Dengan kesaksian itu. Dengan laporan-laporan yang bagus itu. Hal yang sedap didengar. Nah, sekali lagi bukan yang malah gosip, yang malah saling menjatuhkan. Yang celakanya mungkin kadang di gereja malah lebih sering beredar hal yang seperti itu. Tapi di sini Rasul Paulus sekali lagi mengajarkan kita untuk apa? Untuk pikirkan hal-hal yang sedap dengar. Laporan-laporan yang bagus, kesaksian-kesaksian yang bagus. Supaya kita bisa saling membantu, supaya kita bisa saling menumbuhkan di dalam gereja. Lalu terakhir dia bilang, segala sesuatu yang segala kebajikan dan segala sesuatu yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Segala sesuatu yang baik, di dalam bahasa Inggris itu virtue. Itu yang dimaksud adalah segala macam kebenaran yang dianggap benar bahkan oleh dunia sekalipun. Kita harus pikirkan hal-hal itu. Saya sempat baca komentar dari Matthew Henry. Dia bilang, kalau misalnya dunia punya sebuah standar kebajikan dan standar kebenaran, hal-hal yang patut dipuji bahkan di dunia sekalipun, itu harusnya orang Kristen yang paling hebat ngelakuinnya. Yang dimaksud adalah kita ini orang Kristen harusnya yang paling getol melakukan segala macam kebajikan. Kita yang harusnya punya bukan pamor. Kita yang punya reputasi. Kita yang harusnya memiliki reputasi itu kalau kita lah orang-orang yang melakukan semua kebajikan ini, semua kebenaran ini. Segala hal yang patut dipuji itu harusnya orang Kristen lah yang dicap. Tapi yang kalau kita saksikan di dunia sekarang mungkin kadang agak sedikit kebalik ya. Kita sering banget dengar orang dijelek-jelekin mungkin dengan ketamakannya dan kejahatannya. Lalu di terakhirnya dikasih imbuhan. Padahal ke gereja loh. itu kita sering banget dengar kesaksian seperti itu. Kita sering banget dengar komentar-komentar seperti itu, dan kadang itu bikin geram, bikin gregetan juga, karena yang dijelekkan bukan hanya orang itu. Yang dijelekkan bukan hanya orang itu. Yang dijelekkan juga kekristenan, yang dijelekkan juga gereja, yang dijelekkan juga Tuhan.
Sedangkan kita orang Kristen harusnya diisi, pikirannya diisi dengan hal-hal ini yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, sedap didengar, dan penuh dengan kebajikan dan patut dipuji. Nah, itulah yang saya mau coba ajak jemaat pada hari ini, untuk kita sekali lagi kita introspeksi diri, lalu kita lihat kehidupan kita, apakah pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal ini. Segala yang benar, segala yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang penuh dengan kebajikan dan patut dipuji. Karena menurut saya inilah daftar-daftar yang membuat kita punya pikiran yang positif. Inilah positive thinking secara kekristenan. Bukan hanya dengan bermain psikologis dengan diri sendiri, bukan hanya dengan membantu kita melalui situasi-situasi hidup, tapi lebih daripada itu, ini membuat kita menjadi sebuah karakter yang berbeda. Bukan hanya apa yang kita lakukan di dalam setiap masalah hidup. Bukan menurut saya bukan itu positive thinking, tapi inilah yang ada di Filipi 4 ayat 8, inilah positive thinking. Karena inilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih seperti Yesus. Dan itulah yang mau saya ajak saudara untuk pikirkan pada hari ini. Semoga itu bisa membantu jemaat-jemaat semua, khususnya untuk yang ibu-ibu ya, yang komisi wanita, yang kemarin April 2 karena corona ini mungkin dibatalkan HUT-nya. Tapi saya bawakan juga topik ini, kita bicarakan ayat ini sesuai dengan tema yang diberikan waktu itu yang seharusnya saya bawakan untuk HUT KW. Tapi nggak apa-apa, biarpun kita nggak bisa ngerayain HUT-nya, tapi saya tetap mau bawain firman ini, semoga bisa membantu untuk komisi wanita, untuk ibu-ibu, dan untuk semua jemaat untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan virus ini. Ya, jadi selamat hari Minggu, saudara. Semoga Tuhan berkati terus. Sampai ketemu lagi nanti pada kehendak Tuhan kita bisa berkumpul sekali lagi di gereja.